Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Wendy di Obrolan Wanita. Gak kerasa ya bentar lagi udah mau hari ibu aja nih. Ngomong-ngomong soal ibu, podcast kali ini aku kedatangan tamu spesial. Namanya adalah Mama Lauren. Halo Mama Lauren. Halo, apa kabar Wendy? Boleh kenalan dong Mama, namanya siapa, panggilannya, umurnya, pekerjaannya apa? Baik, nama saya Mama Laurencia Emilia lengkapnya. Biasa dipanggil Sien boleh, Lauren boleh. Sekarang saya umurnya 53 tahun. Pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga dan pekerjaan sampingannya jadi notaris saat ini. Begitu. Oke, aku panggil Mama Lauren aja ya, biar kayak Mama Lauren yang terkenal itu. Oke, tapi jangan Mama Lauren. Lauren boleh, Lauren Oke, jangan. siap. Oke nih Ma, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beban ganda. Oke. Nah, biasanya nih kan perempuan itu tuh selalu terkena stigma gitu. Kamu nanti gede harus nikah, kamu nanti gede harus jadi ibu, harus mengurus anak, harus ngerjain segala macam pekerjaan rumah di domestik. Dan kadang wanita itu nggak boleh, dari dulu ya, nggak boleh sekolah. Nah, terus juga, tapi kalau kita nggak sekolah nanti kita dikira tuh bodoh gitu kan. Nah, karena itulah kita banyak wanita yang udah mulai belajar, mulai sekolah, sampai ke perguruan tinggi, bahkan juga kerja. Tapi karena dituntut juga menjadi seorang ibu, jadilah beban ganda jadi seorang ibu sekaligus wanita karir. Nah, Mama Lauren sendiri pernah nggak merasakan beban ganda sebagai ibu sekaligus wanita karir? Baik, mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau saya sendiri dari keluarga, kebetulan orang tua saya mungkin tidak seperti orang tua yang katakanlah zaman saya masih muda dan kecil dulu. Orang tua zaman dulu memang mungkin seperti kata Nak Wendy tadi, bahwa apabila sudah dewasa, wanita itu ya nikah, jadi ibu rumah tangga, sekolah nggak penting. Tapi kalau orang tua saya kebetulan mengharapkan anak-anaknya semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bersekolah tinggi. Nah, kembali lagi, karena kita sudah bersekolah tinggi, sudah diberikan pendidikan oleh orang tua, maka tentunya kita berkarir atau bekerja. Nah, bagaimana beban ganda? Ya, namanya setiap manusia ada sekali waktu merasa mungkin letih, lelah, jadi merasa agak ya terbebani begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita jalani dengan sukacita, dengan enjoy, itu nggak akan kerasa beban ganda itu. Karena sepanjang kita bisa membagi waktu, kapan waktu kita dengan anak-anak, kapan waktu kita berkarir, saya rasa tidak akan terlalu menyulitkan. Tidak akan menjadi beban yang akan menyiksa kita, seperti itu. Seperti saya misalnya, saya bekerja sewaktu anak-anak masih kecil, kami tinggal di kantor, sehingga saya bisa mengurus pekerjaan dan juga bisa mengurus anak sekaligus gitu. Jadi tidak terasa bagi saya, waktu yang saya pergunakan tetap sama banyaknya, sehingga beban itu menjadi tidak berat. Beban ganda itu bukan menjadi suatu beban yang menyiksa, seperti itu. Tapi Mama pernah nggak merasa aduh, kok aku sih jadi perempuan, kenapa aku harus memiliki beban ganda, kenapa sih aku harus ngurus anak dan sekaligus kerja gitu? Pernah nggak merasa kayak gitu? Sebagai manusia yang normal pasti pernah. Seperti tadi Mama bilang, pada saat Mama letih, pada saat Mama lelah, pada saat Mama merasa wah terlalu banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan, sekali waktu pikiran seperti itu, perasaan seperti itu memang melintas. Tapi kembali lagi, dengan kita kembalikan rasa sukacita kita, menikmati apa yang kita lakukan, peran ganda atau peran triple ya gitu, atau apapun itu, sepanjang kita laksanakan dengan sukacita, kita kembali lagi melaksanakannya dengan senang hati, kembali perasaan pikiran yang sempat dirasakan itu bisa hilang, bisa menikmati lagi peran ganda itu. Wah, salut nih aku sama Mama. Gimana teman-teman, kalian juga pasti merasa
tenang nggak sih dengar suara Mama Lauren yang selalu positif ini? Oke Mama, Ya. pertanyaan selanjutnya nih. Betul? Nah, kan beberapa bulan yang lalu ini ada viral sebuah video seorang ibu yang mengajari anaknya itu menghafal Pancasila. Itu kelihatannya videonya itu ibunya marah-marah gitu. Tapi sebenarnya ibunya juga merasa komplain, dia merasa lelah gitu. Gimana sih kok sekolah kayak gini, dia udah jadi ibu tapi dia udah harus mengerjakan pekerjaan rumah tapi juga harus mengajar anak. Nah, terus nih Mama kebetulan ada survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang katanya dari surveinya itu hasilnya kaum perempuan memikul beban lebih berat selama pandemi. Nah, 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan waktu di rumah karena PSBB. Tapi 60% perempuan lebih banyak mengasuh dan mendampingi anak. Nah, karena itu jadi ada 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Nah, kalau Mama Lauren sendiri ada nggak merasakan suatu perubahan beban ganda selama pandemi? Secara langsung mungkin ada sedikit ya, dikatakan sedikit. Kenapa? Karena kebetulan anak-anak Mama tuh udah besar, udah kuliah yang besar, yang kecil juga udah SMA. Jadi Mama lebih mungkin dari kecil mereka juga ya, Mama sudah membiasakan ya kalian belajar sendiri. Mama hanya mengingatkan. Barangkali mungkin kalau anak-anak Mama mendengarkan, mungkin mengakuinya seperti itu, karena selama ini juga dari kecil Mama selalu mengingatkan saja. Jadi tidak selalu mendampingi, mengarahkan begini begitu, hanya mengingatkan supaya tidak lupa waktu dengan belajar, dengan les musik, dengan les ini dan sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, mungkin sedikit ada terasa karena selama ini mungkin Mama misalnya seorang ibu memang bisa mendampingi anak, tidak harus melaksanakan full pekerjaan rumah tangga dengan memasak dan sebagainya. Nah, dengan PSBB lebih banyak pekerjaan di rumah, maka Mama mungkin saat ini lebih memasak karena pekerjaan di kantor pun dengan PSBB lebih berkurang seperti itu. Nah, tapi terasa bagaimana? Apakah terasa sekali? Mungkin sekali tidak, terasa sedikit iya. Ada sedikit perubahan yang biasanya Mama lebih sering di luar, apalagi pada saat anak Mama sekolah juga sudah di luar kota, sehingga anak-anak pun tidak mendampingi atau Mama tidak mendampingi anak-anak lagi. Nah, sekarang anak-anak berkumpul semua di rumah, jadi ada sedikit memang katakanlah tambahan kerjaan, artinya mendampingi anak-anak. Tapi seperti tadi lagi kembali, Mama di sini hanya mengingatkan anak-anak. Jadi semuanya terpulang kepada anak-anak. Untuk pendampingan itu, Mama hanya mengawasi dan mengingatkan saja. Jadi tidak terlalu signifikan perubahannya begitu. Seperti yang Mama bilang tadi kan, anak-anak Mama Lauren kebanyakan sekolahnya di luar kota dan karena pandemi jadi pulang, Ya. sehingga otomatis beban Mama menjadi bertambah sedikit. Nah, kalau bertambah kira-kira berpengaruh nggak sama kesehatan mental Mama gitu selama karena beban ganda bertambah? Kalau dikatakan berpengaruh, kalau Mama sih tidak merasakan begitu ya. Karena bagaimanapun anak-anak Mama itu tidak merepotkan gitu, tidak merepotkan. Apalagi sudah besar gitu ya? apalagi sudah bisa dikatakan sudah ya dewasa akil balik lah gitu ya. Sehingga Mama bisa melepaskan mereka, mendampingi hanya dengan mengingatkan, terutama anak Mama yang kecil. Anak Mama, putri Mama ada 2. Yang besar sudah kuliah, yang kecil kelas 3 SMA saat ini. Nah, yang kecil yang mesti Mama ingatkan karena sudah kelas 3. Nah, hanya seperti itu saja. Jadi mempengaruhi kesehatan mental sedikit mungkin, tapi itu tidak berpengaruh sebenarnya bagi Mama gitu. Karena ya seperti Mama katakan tadi, kita selama ini juga menjalaninya juga dengan enjoy. Lalu anak-anak berkumpul juga Mama tidak terlalu kerepotan, malah sebenarnya Mama senang karena bisa kumpul lagi dengan anak-anak. Sudah berapa tahun anak Mama sejak dari SMA berpisah dengan Mama.
Sehingga begitu berkumpul rasanya kok senang. Jadi tidak ada beban mental dalam hal ini sebenarnya, seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau gitu Mama punya nggak solusi? Kan Mama tadi merasakan ada beban mental sedikit lah ya. Mungkin sedikit ya. Ya sedikit ya, Ya. sedikit lah ya. Nah, ada nggak solusi gitu untuk menangani beban ganda tersebut gitu dengan suami dan keluarga? Kalau mama sih mungkin selama ini ya kalau dengan suami ya kita bicara, kita cari waktu berdua, kita keluar berdua. Walaupun PSBB kan kita masih tetap bisa keluar. Ya tentu dengan protokol kesehatan ya, pakai masker dan sebagainya gitu. Sering-sering cuci tangan gitu. Nah dengan anak-anak juga rasanya sih kalau dengan anak-anak kayaknya selama ini nggak ada masalah ya. Jadi solusinya bagi mama sih ya lebih sering aja kita komunikasi, terutama dengan suami, dengan anak-anak juga. Ya mungkin seperti itu ya gitu. Jadi lebih banyak kita berkumpul, berkomunikasi, tingkatkan komunikasi. Kalau dengan suami cari waktu untuk berdua sehingga beban yang kalaupun ada kita rasakan itu bisa menghilang gitu, menghilang dengan sendirinya lah. Kalau gitu ada bagi-bagi pekerjaan gitu nggak? Kalau di rumah, kalau selama ini sih kalau masak ya itu mama itu. Tapi kadang-kadang mama bilang, papa ayo bantu gitu. Nah seperti itu. Mungkin ada 1-2 jenis pekerjaan yang papa bisa bantu, mama yakin papa pasti bantu gitu. Nah tapi kalau misalnya ada pekerjaan juga yang tidak mampu dilakukan oleh papa seorang laki-laki, ya maka ya sudah mama saja yang kerjakan. Jadi intinya antara mama dan papa itu kami tetap ada pembagian gitu. Artinya yang bisa papa bantu, yang bisa papa kerjakan, papa pasti mau mengerjakannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mama udah mau menjawab. Nah, kalau gitu ini ada permintaan terakhir nih dari Wendy. Mama Lauren bisa nggak kasih gitu ucapan semangat gitu atau kesan yang baik itu untuk mama-mama yang lain yang menghadapi beban ganda menjadi single mother atau tetap terus bekerja selama pandemi membantu usaha suami gitu atau usaha keluarga yang harus tutup gara-gara pandemi. Boleh, silakan. Wah kalau ini mama bingung terus terang. Apa ya mama mau bilang ya. Cuman mama mengingatkan aja kepada semuanya. Termasuk juga ini mengingatkan pada diri mama pada saat mama mungkin merasa lelah atau letih gitu. Nah buat kita semua ibu-ibu, seperti yang mama katakan tadi, laksanakan semuanya dengan sukacita. Beban selama kita hidup jadi manusia itu pasti akan ada. Entah itu beban ganda, entah itu beban saja, entah itu beban triple atau apapun itu namanya. Yang namanya dalam kita hidup, masalah, persoalan, beban itu pasti selalu ada. Jadi seperti kata mama tadi, mama juga coba usahakan seperti itu. Kita laksanakan semuanya dengan sukacita, terima dengan lapang dada, dan jangan lupa kita berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga setiap persoalan, setiap beban pasti akan ada jalan keluarnya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mama Lauren sudah bersedia menjadi tamu di obrolan wanita. Kalau begitu, semangat untuk para ibu yang ada di seluruh Indonesia yang terus bekerja keras di masa pandemi ini. Nah, kalau begitu kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa dan selamat menjelang Hari Ibu. Sampai jumpa.